Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menguji data MANOVA tentang metode pembelajaran antara sekolah A, sekolah B, dan sekolah C. Pertama-tama, kita buka data Excel, lalu setelah itu kita copy data MANOVA-nya ini. Setelah kita copy, kita pindahkan ke IBM SPSS. Setelah itu kita ambil yang data view dan kita paste data yang tadi. Setelah kita terpaste, kita pindahkan ke variabel view. Lalu untuk bagian metode pembelajarannya, bagian values-nya kita coding namanya. Untuk 1 kita ganti menjadi metode konvensional. Lalu kita add-kan. 2 kita buat menjadi metode modern. Setelah itu kita okekan. Lalu langkah selanjutnya kita ambil lagi yang analyze, general linear modern, lalu yang multivariate. Setelah ini untuk metode pembelajarannya kita pindahkan ke Visek faktor. Lalu untuk sekolah A, sekolah B, dan sekolah C kita pindahkan ke mode dependent variable. Lalu langkah selanjutnya untuk bagian objeknya, untuk deskriptif statistiknya kita checklist dan estimate-nya kita checklist. Lalu untuk homogennya kita checklist. Lalu kita continue. Setelah itu untuk plots-nya, yang metode pelajarannya kita pindahkan horizontal axis dan kita add-kan, lalu kita continue-kan. Setelah itu untuk yang kontrasnya, kini kita ganti menjadi simple dan reference-nya kita menjadi fast. Lalu kita continue-kan dan kita okekan. Maka hasilnya akan keluar. Pertama yang kita baca ialah deskriptif statistiknya, yang bagian min-nya. Untuk sekolah A, metode konvensionalnya nilainya 42. Sedangkan untuk metode modernnya nilainya 41. Berarti ini untuk sekolah A, metode konvensionalnya lebih unggul daripada metode modernnya. Lalu untuk sekolah B, metode konvensionalnya dan metode modernnya nilai min-nya hampir sama. Berarti tidak begitu berbeda antara kedua metode tersebut. Lalu untuk sekolah C-nya, bagian metode konvensionalnya dan metode modernnya sedikit perubahannya. Metode konvensionalnya ialah 48, sedangkan metode modernnya nilainya 46. Berarti perbedaannya tidak begitu kentara antara kedua metode tersebut. Lalu untuk membaca nilai selanjutnya ialah bagian nilai box text equality-nya. Untuk bagian sig-nya nilainya sebanyak 0,332, berarti lebih besar 0,205. Berarti data tersebut bersifat homogen. Tapi kalau misalnya lebih kecil dari 0,05, berarti nilai tersebut disebut nitrogen. Lalu selanjutnya, data yang dibaca selanjutnya ialah bagian multivariate text-nya. Untuk multivariate text-nya, bagian village stress-nya nilainya harus positif. Kita lihat nilainya, yaitu 0,998 yang berarti positif. Kalau tidak positif berarti dia pengaruh pada model, dan artinya ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelompok data sekolah A, sekolah B, dan sekolah C. Lalu untuk bagian
Slap day-nya nilainya juga harus positif. Kalau dia positif artinya dia ada perbedaan rata-rata signifikan antara kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Nilai Grace Will Slam Day harus 0 sampai 1. Jika dia mendekati 0 itu berarti semakin baik. Artinya terdapat perbedaan antara rata-rata kelompok A, kelompok B, sekolah B, dan sekolah C. Tapi dia mendekati 1 berarti dia tidak ada perbedaan rata-ratanya antara kelompok sekolah A, sekolah B, dan sekolah C. Lalu untuk nilai hot tolerance stress-nya itu juga harus positif. Nilai hot tolerance stress-nya ini hanya lebih besar dari nilai stresnya. Jika lebih besar dari nilai stresnya, maka tidak ada perbedaan rata-ratanya antara kelompok A, sekolah B, sekolah C. Lalu untuk nilai stress rate-nya dia harus juga positif. Lalu nilainya itu lebih kecil dari hot tolerance stress-nya atau sama dia dengan hot tolerance stress. Maka keempat uji statistik ini dapat didefinisikan jadi harus terlihat lebih kecil atau sama besar berarti terdapat perbedaan rata-rata antara ketiga kelompok tersebut. Lalu untuk menarik kesimpulan dari data ini, kita lihat di bagian trace of best weight subject investnya. Bagian signifikannya yaitu menunjukkan 0,836. Kalau dia lebih besar dari 0,05 berarti dia tidak dapat perbedaan antara rata-rata sekolah A, sekolah B, dan sekolah C. Berarti sekolah A dia tidak berbeda dengan sekolah B dan tidak juga berbeda dengan sekolah C. Dan untuk sekolah B juga begitu karena besar dari 0,05, tidak berbeda dengan sekolah A dan tidak juga berbeda dengan sekolah C. Dan untuk sekolah C juga begitu karena 0 besar dari 0,05 maka tidak berbeda dengan sekolah A dan sekolah B.